Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Imin Damai. Dan hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mendeteksi kebohongan dengan cepat, mengungkap kebenaran di balik kata-kata. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa di like dulu video ini, di subscribe bagi yang belum, dan kasih komentar dan share jika sekiranya video ini bermanfaat bagi Anda dan mungkin bermanfaat juga bagi banyak orang. Saat berinteraksi dengan orang lain, kita seringkali dihadapkan pada situasi di mana kejujuran mereka menjadi pertanyaan. Ketidakjujuran atau penutupan informasi dapat mempengaruhi cara kita membuat keputusan dan membangun hubungan yang kuat. Untuk itu, kita memiliki kemampuan untuk mendeteksi tanda-tanda kebohongan menjadi sangat penting. Jadi sama-sama kita akan membahas bagaimana sih caranya mendeteksi kebohongan dengan cepat. Pastikan nonton video ini sampai full, sampai selesai agar tidak gagal paham. Yang pertama adalah perhatikan ekspresi wajah dan bahasa tubuh. Jadi ekspresi wajah dan bahasa tubuh seringkali memberikan petunjuk pertama tentang apakah seseorang itu berbohong atau tidak. Mata yang gelisah, tatapan yang menghindar, atau senyuman yang terlalu dipaksakan bisa menjadi indikator adanya sesuatu yang disembunyikan. Gerakan tangan yang tidak biasa seperti menyentuh wajah atau leher juga dapat mengindikasikan kegelisahan. Tetapi penting untuk diingat bahwa tanda-tanda ini tidak selalu menunjukkan kebohongan, karena cemas atau gugup juga bisa menjadi penyebabnya. Yang kedua adalah perhatikan konsistensi. Cerita orang yang berbohong cenderung sulit untuk menjaga konsistensi dalam ceritanya. Jadi jika kita mendengar versi cerita yang berbeda pada waktu yang berbeda, maka ini bisa saja menjadi petunjuk bahwa ada ketidakjujuran. Jadi bisa saja mungkin di tempat lain dia menceritakan A, tapi di tempat yang lain pun dia menceritakan B atau ditambahkan. Maka itu bisa saja menjadi salah satu indikator bahwa terjadi ketidakjujuran. Beralih antara detail yang berbeda atau memberikan penjelasan yang bertentangan dapat mengungkapkan upaya menyembunyikan sesuatu di balik ketidakkonsistensi itu. Yang ketiga adalah perhatikan reaksi emosional yang berlebihan atau kurang. Ketika seseorang berbohong, mereka mungkin bereaksi dengan emosi yang tidak sesuai dengan situasi. Reaksi emosional yang berlebihan seperti marah yang berlebihan atau tangisan yang tak terkendali bisa menjadi pertanda bahwa mereka mencoba menutupi kebohongan di sisi lain. Kekurangan emosi atau reaksi yang terlalu tenang juga bisa mencurigakan. Apakah reaksi emosional seseorang sejalan dengan situasinya? Ini tentunya butuh pengkajian lebih lanjut. Hal yang keempat adalah amati perubahan suara dan pola berbicara. Jadi suara seseorang juga dapat memberikan petunjuk tentang kebohongan. Perubahan nada suara, seperti suara yang lebih tinggi atau lebih rendah dari biasanya, bisa mengindikasikan ketidakjujuran. Selain itu, jeda yang berlebihan dalam berbicara atau penggunaan kata-kata yang berlebihan seperti sering mengulang kalimat juga bisa menjadi tanda terjadinya kebohongan. Hal yang kelima adalah pertimbangkan konteks dan motivasi. Jadi ini penting untuk mempertimbangkan konteks dan motif di balik situasi tertentu. Seseorang mungkin berbohong karena alasan tertentu, seperti rasa takut atau ingin melindungi diri atau orang lain. Jadi sangat penting sekali untuk memahami latar belakang situasi dan motif yang mendasarinya. Dengan memahami antara motif atau konteks yang menyebabkan itu terjadi, maka hal ini dapat membantu kita untuk membuat keputusan yang lebih bijaksana tentunya. Yang keenam adalah ajukan pertanyaan yang spesifik dan tidak terduga. Pertanyaan yang spesifik dan tidak terduga dapat membuat orang yang berbohong merasa terjebak. Jika mereka kesulitan untuk menjaga konsistensi dalam cerita, ini bisa menjadi petunjuk kebohongan. Yang ketujuh adalah percayalah pada intuisi kita. tetapi jangan berspekulasi. Jadi percayalah pada intuisi kita
tetapi jangan membuat spekulasi berlebihan. Jadi lebih baik mencari tanda-tanda yang lebih objektif sebelum mengambil keputusan. Yang kedelapan adalah waspadai tanda-tanda lebih lanjut. Jadi selain tanda-tanda yang telah kita bahas tadi, terdapat juga tanda-tanda lanjutan yang perlu diperhatikan, seperti menghindari untuk membahas topik-topik tertentu atau pertanyaan yang spesifik. Penggunaan kata-kata ambigu atau peningkatan ketegangan dalam komunikasi dapat menjadi tanda tambahan akan terjadinya kebohongan. Yang kesembilan adalah evaluasi dalam konteks yang lebih besar. Jadi sangat penting untuk mengevaluasi kebohongan dalam konteks yang lebih luas. Tidak boleh langsung menjustifikasi atau menvonis seseorang bahwa dia berbohong. Harus dipertimbangkan juga motif di baliknya, potensi konsekuensinya, dan dampak jangka panjang dari kebohongan tersebut. Ingatlah bahwa tidak semua kebohongan memiliki implikasi yang serius, tetapi memahami dampaknya dapat membantu kita untuk membuat keputusan yang lebih tepat. Nah, demikianlah kita sudah bahas tentang cara mendeteksi kebohongan dengan cepat. Semoga bermanfaat, tapi ingat bahwa ini bukanlah acuan yang 100% komplit. Bagaimanapun juga kita harus memperhatikan otak kita, memperhatikan hak sensor yang ada di dalam hati kita. Semoga bermanfaat. Saya Imin Damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.